Oke guys, kembali lagi di HZAV Channel. Ya, kali ini aku mau memperlihatkan partai ya, masih dari FIDE Women's Grand Prix ya, antara Dinara Wagner, WGM asal Jerman, versus Anna Muzychuk. Ya, ini adalah seorang Grandmaster asal Ukraina. Langsung aja kita ke partainya. Di sini Dinara mengawali langkah dengan D4, dibalas oleh Anna kuda F6. Ya, ini adalah masih langkah yang umum ya. Lalu C4 dibalas dengan G6. Ya, ini biasanya akan terjadi permainan gambit menteri ya. Biasanya seperti itu, tapi kita tidak tahu variasi yang dimainkan seperti apa. Bisa saja nanti hitam ini memakai pertahanan Hindia Raja karena sudah terlihat dia akan melakukan fianchetto ya. Selanjutnya di sini kuda ke C3 dibalas karena dengan D5, lalu di sini putih memakan pion D5. Lalu di sini pion D5-nya dimakan kembali oleh kuda. Di sini Dinara melangkahkan E4 ya, dengan tujuan dia mengancam kuda dan dia ingin menguasai sentrum ya. Di sini tuh petak E5, petak D5, dia ingin menguasai itu. Lalu jawaban dari hitam adalah makan kudanya ya. Tentunya dia makan kudanya, lalu tentu dimakan kembali oleh pion karena kembali lagi tadi dia ingin menguasai sentrum dan ada kemungkinan nantinya pionnya maju ke C4 sini, itu ada kemungkinannya karena dia ingin menguasai sentrum tadi. Lalu di sini jawaban dari Anna Muzychuk adalah dengan gajah ke G7 ya. Ini adalah fianchetto, harus konsisten ya. Kalau misalnya dia sudah buka G6, gajah harus ke G7 agar tidak rapuh pertahanannya. Lalu di sini langkah dari Dinara adalah kuda F3. Ini Anna melangkahkan C5 ya, dia mendobrak sini ya, menggoda pion ini. Di sini putih memiliki beberapa opsi ya, dia bisa saja memakan ini tetapi dengan resiko nanti bisa skak seperti ini, skak benteng ya. Kerugian yang diancam nantinya raja dan juga benteng. Jadi kemungkinan putih akan membiarkan pion ini ya, dia tidak akan memakan duluan, atau bisa saja nanti dia memajukan pion ini terlebih dahulu. Kita lihat jawaban dari Dinara adalah ya, dia skak terlebih dahulu ternyata. Lalu di sini jawaban hitam tentunya menutup menggunakan kuda ke C6 dan jawaban dari Dinara adalah rokade pendek. Di sini Anna Muzychuk rokade pendek juga, mereka saling mengamankan raja ya di sini. Lalu jawaban dari Dinara adalah maju pion ke D5. Ini bertujuan untuk mengusir kuda ya. Kemungkinan besar ini kudanya akan lari ke sini. Terus nanti biasanya kalau mau menuju endgame saling beradu ya, seperti itulah pengiranya, saling beradu. Lalu di sini jawaban dari Anna adalah benar saja, dia kudanya ke sana ya. Lalu di sini kuda dimakan dan saling beradu seperti kiranya. Lalu jawaban dari Dinara adalah gajah ke E3. Di sini dia mengancam pion yang berada di C5 ini ya. Dan tentunya di sini Anna harus melindunginya ya. Di sini tidak, dia tidak melindungi pion itu. Dia ingin melakukan peraduan terlebih dahulu terhadap gajah ya di sini karena mungkin dia menganggap gajah berada di situ itu berbahaya. Lalu jawaban dari Dinara adalah tentu saja dimakan duluan karena memang dia mau memperbaiki posisinya ya, dia mau naik ke sini karena gajah hitam ada di sini, bisa saja nanti gajahnya pergi ke sini ya. Sepertinya seperti itu setup yang biasanya dilakukan oleh para pemain ya. Lalu di sini jawaban dari Anna adalah benteng ke C8 ya, dia benteng ke C8 ini menjaga pion di C5 ini ya, pion ini sedang diancam oleh gajah. Lalu di sini kita lihat jawaban dari Dinara adalah tentunya dia benteng C1 untuk menahan pion ini
seandainya nanti menteri lari, dan juga untuk menguasai lajur C tentunya. Lalu jawaban dari Ana adalah mundur gajahnya ke G7 ya. Ini gajah ke G7 mundur kembali membantu pertahanan. Lalu di sini Dinara dia berani ya. Dia mencoba lebih agresif lagi dengan melangkahkan F4. Dengan tujuan mungkin kalau langkah F4 nantinya pionnya bisa aja mendobrak ke sini, dan mau tidak mau ini harus dimakan gini, karena kalau nunggu dimakan duluan nantinya hancur ya. Lalu di sini jawaban dari Ana adalah melakukan pinning ya, benteng ke D8. Ini terhadap menteri ini. Lalu jawaban dari Dinara di sini dia memperkokoh kedudukan pionnya ya. Itu dia menunjukkan pion C4. Lalu di sini jawaban dari Ana adalah D6, E6 maksud saya. Dia mencoba mendobrak pion ini ya, pion yang berada di D5. Lalu jawaban dari Dinara adalah dia tidak mau kalah ya. Dia melakukan backingan kepada menteri yang ada di E2. Seandainya nanti terjadi pertukaran, dia bisa membalas dan tidak rugi. Lalu di sini jawaban dari Ana adalah ya dia tidak jadi memutuskan untuk mengancam pion ini karena memang di sini backingannya terlalu kuat ya. Jadi dia memajukan pionnya beralih mengancam pion yang ada di F4 ini. Di sini jawaban dari Dinara adalah bentengnya balik lagi ke F1 ya. Dia melakukan backingan terhadap pion F4 ini setelah dia memperkirakan bahwa pion yang ada di E5 ini sudah aman. Lalu di sini jawaban dari Ana adalah memakan pionnya tentunya, dan sini dimakan oleh benteng oleh Dinara ya. Dengan tujuan mungkin nanti dia akan melakukan double benteng ke sini, dan banyak manuver lainnya ya yang bisa dilakukan oleh putih. Di sini jawaban dari Ana adalah menteri ke D6 ya, dengan tujuan mengancam benteng sekaligus ke H2. Nantinya di sini bisa saja hitam gajahnya berada di E5 seperti ini untuk membantu penyerangan lagi seperti tadi ya. Lalu kita lihat lagi di sini jawabannya benar saja, Dinara melakukan double benteng ya untuk mengancam pion yang berada di F7 ini. Dia ingin melakukan gempuran tentunya. Di sini jawaban dari Ana adalah membela pion dengan benteng C7, dan Dinara memperkokoh kembali posisinya dengan menambah backingannya menteri ke F2 ya, agar dia masih bisa mendapatkan pion tersebut. Lalu sini jawabannya adalah tentu saja Ana tidak diam begitu saja, dia membela pionnya dengan benteng ke F8 ya, dan jawaban Dinara di sini mundur ke F3 ya bentengnya, karena dia memiliki rencana gajah ke F4 sini. Nantinya dia mengancam menteri dan benteng seperti ini. Dia ingin mengambil kualitas ya, makanya dia langkah ke situ. Lalu di sini jawaban dari Ana adalah dengan mengambil start terlebih dahulu ya, gajah ke E5 agar dia tidak bisa ke sini ya, tidak bisa mendapatkan kualitas yang diinginkannya tadi. Lalu di sini jawaban dari Dinara adalah memajukan pion G4 ya. Wow, dia kita lihat lagi ke partainya, lalu dibalas oleh Ana pion ke F6 ya. Dia sepertinya ingin mengamankan pion, karena jika pion dilindungi oleh gajah seperti ini akan lebih aman ya dibanding oleh benteng. Benteng lebih efektif untuk dipakai menyerang. Lalu di sini posisi sementara masih imbang ya, dan mungkin sedikit lebih unggul Dinara sebagai putih. Dilihat dari grafik ya, tetapi masih bisa terjadi apapun karena ini masih imbang menurut saya ya. Lalu sini jawaban dari Dinara adalah mendobrak pionnya ya. Dia sangat agresif sekali. Dia melangkahkan ini pion ke
5 ya, dia ingin mendobrak pion ini tentunya. Lalu ini jawaban dari Ana adalah maju pion ke F5 ya, tentu dia tidak mau pionnya didobrak seperti itu. Lalu di sini jawaban dari Dinara adalah makan pionnya, makan pakai benteng. Makan pakai benteng. Kalau makan pakai benteng ini gimana? Kalau makan pakai benteng ini nanti dimakan balik pakai seperti ini makan sini. Ini menteri mungkin gak sih makan pion lagi nantinya, terus nanti Ana bakal ada skak sini ya. Ya seperti itu ya kurang lebih idenya. Lalu di sini jawaban dari Dinara benar saja, dia makan benteng, lalu dia makan oleh pion, dan makan lagi pion oleh menteri, dan skak tuh benar saja idenya seperti itu. Lalu rajanya bergeser, dan dia memperkokoh pionnya dengan melangkahkan B6. Di sini Dinara melangkahkan A4 ya. Dia ingin mencoba menggoda Ana untuk fokusnya beralih ke sayap menteri, karena dari tadi di sini Ana sedang fokus menyerang di sayap raja ya. Ini jika seperti ini bisa saja manuver menteri pindah ke sini dengan ada tujuan open skak ya, seperti itu. Kita lihat langkah dari Ana adalah dia mundur gajah terlebih dahulu. Bisa saja itu langkah mana saja bisa saja dilakukan. Oh iya, ini ada pion ya di sini. Di G5 ada pion, jadi menteri nggak bisa ke sini ya, nantinya dimakan sama pion. Tadi aku nggak lihat. Lalu di sini jawaban dari Dinara adalah dia mengajak peraduan gajah. Diterima oleh Ana, dimakan, dan menteri ke E7. Ini semakin mempersulit kondisi dari Ana Muzychuk ya. Kalau menteri ke E7 menurut grafik Stockfish seperti itu. Kita lihat aja kelanjutannya. Raja naik dan menteri sini Dinara semakin menguasai pertandingan ya, karena di sini grafiknya semakin besar untuk putih ya, untuk Dinara. Lalu di sini jawaban dari Ana adalah misalnya jawaban dari Dinara adalah dia terburu-buru maju pion ke D6 ya, jadi posisi grafiknya ini jadi sama lagi kalau kayak gini. Oh my god. Padahal sayang banget ya, tadi dia udah unggul cukup jauh ya. Kita lihat secara posisi ya. Kita lihat lagi langkah dari Ana adalah dia ada skak terlebih dahulu, bergeser, dan dia masih, jadi pion itunya kena ya, jadi posisi imbang lagi, padahal tadi dia mempunyai keunggulan ya. Lalu di sini jawaban dari Dinara adalah Dinara ini bertubi-tubi melakukan langkah lemah ya. Dia melangkahkan benteng ke F4 ini menurut Stockfish itu langkah yang kurang tepat ya. Jadi dia grafiknya turun lagi loh. Sekarang balik unggul Ana Muzychuk. Bentengnya ke D7, dia akan menyerang ya ke raja. Kita lihat Dinara membela rajanya. Di sini sekarang jadi terbalik ya. Rame ini partai, sangat-sangat mengesankan ya. Saling serang menyerang, terus grafiknya turun naiknya pesat banget ya kedua pemain ini. Lalu sini menteri ke E7 terlebih dahulu, dia mengambil tempo. Lalu di sini raja bergeser. Astaga, Dinara ini grafiknya makin turun. Padahal tadi dia udah lumayan mutlak loh, grafiknya udah hampir penuh loh. Lalu sini benteng ke D4 ya. D4 dia akan ke sini biasanya, itu mengambil skak ya. Lalu sini jawaban Dinara adalah raja ke G1 itu semakin buat Dinara terpuruk ya ini. Lihat langkahnya adalah benteng ke E4 sama ya, Ana Muzychuk juga langkahnya kurang efektif juga. Lalu sini skak ya, maju rajanya, skak, maka seperti ini. Di sini menteri ke D7, lalu raja naik, skak, lalu raja naik lagi. Ya, di sini pion Dinara jadi habis ya. Tempo-tempo yang dilakukan oleh Ana Muzychuk ini benar-benar rapi banget ya, dia
memainkan gocekannya sedikit demi sedikit. Mundur menteri, tahan dulu, sabar dulu, diam-diam dia skak, dapat pion dari tadi. Sampai sekarang dia unggul 2 pion ya. Lalu ini skak, rajanya naik, ya kembali lagi dapat lagi pionnya, dan skak, raja mundur ke G2, skak, raja naik ke G3, skak, lalu raja mundur ke G2, skak lagi, raja naik ke G3, ya, pion H5, lalu menteri ke B7, di sini skak, mundur ke G2 lagi, skak lagi, naik lagi ke G3, skak lagi, mundur lagi ke G2, skak lagi, naik ke G3, skak, mundur, skak ke D2, G3, skak ke D6 ya. Lalu sini raja ke G2 lagi. Terus maju pion untuk promosi ya. Di sini Ana memiliki tempo untuk promosi dia. Lalu sini skak, raja naik membatu pion tentunya ya, sekalian ini berasa diongkosin ya Ana Muzitsuk. Nah, di sini Ana Muzitsuk mengajak peraduan menteri karena memang dia mempunyai pion bebas ya. Ini satu pion bebas ini satu dia sudah ditujukan untuk promosi. Sini skak, rajanya bergeser, skak bergeser, terus raja maju ke depan, skak lagi, raja bergeser ke D4. Lalu sini pionnya kena, tapi di sini ada skak dan raja harus ke H8 ya. Skak, raja ke H. Wow, ini grafiknya cukup turun ya. Lalu skak lagi, raja ke H8 lagi. H1 maksud saya ya. Lalu pion maju ke H3, skak, rajanya ngumpet, skak, rajanya makin ngumpet, lihat, skak. Dan ya sampai di sini Dinara menyerah. Kenapa menyerah? Karena memang ini udah nggak ada skak lagi ya, bingung mau tempo apa, sedang kemanapun ini pasti menang Ana Muzitsuk ya. Andainya dia kesini mengadu menteri ya, itu untuk membela, atau dia kesini menghadang skak mat yang ada di G2. Tapi seandainya nanti dimakan dia makan pion, tapi di sini raja dari Ana Muzitsuk dia bisa mencicil pion yang ada di sini ya, dengan dekat seperti ini kondisi pion, dan rajanya nanti bisa ke sini, dia bisa menghalangi jalan raja dari Dinara ya. Di sini dia memiliki pion bebas seperti itu. Jadi di sini Ana Muzitsuk memenangkan pertandingan ya. Dan Dinara harus mengakui keunggulan Ana Muzitsuk. Oke, segitu dulu yang bisa aku sampaikan di partai ini. Maaf kalau banyak kesalahan. Kalau ada pendapat lain atau apapun tulis aja di komentar ya. Dulu, bye bye. Jangan lupa dukung terus channel ini.